Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya, amin. Jadi pada video kali ini Kang Mimin bakalan bahas film yang berjudul Red Ghost. Film yang bercerita tentang seorang sniper Uni Soviet di kala Perang Dunia Kedua yang menghabisi tentara Nazi Jerman satu persatu. Sebagai sniper yang sangat misterius itu, para masyarakat menjulukinya sebagai The Red Ghost atau Hantu Merah. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Check it out. Cerita dimulai dengan diceritakan pada tahun 1941 tentara Jerman yang menginvasi Soviet di bagian sebelah barat. Peperangan tersebut mengakibatkan banyaknya korban dari tentara Soviet sebanyak 400.000 dan 500.000 dinyatakan hilang entah kemana. Dan hanya 85.000 saja yang dinyatakan selamat dan kabur dari tentara Nazi Jerman. Dan kemudian terlihat tentara Jerman yang sedang menyandera dua orang warga sipil. Tentara Jerman mencurigai dua orang ini sebagai mata-mata tentara Soviet. Diketahui mereka berdua adalah pasangan suami istri yang bernama Rudy dan Resi. Terlihat dari raut wajah mereka berdua yang sangat ketakutan dikarenakan mereka berdua tidak tahu apa-apa. Mereka berdua hanya seorang warga sipil saja, bukannya mata-mata. Rudy mengaku bahwa ia hanyalah seorang aktor teater saja dan ia tidak ingin ikut campur dalam masalah peperangan. Mendengar itu, sang komandan Nazi menyuruh untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukan adegan film Hitler. Akan tetapi penilaian sang komandan Nazi itu tidak menanggapi adegan Rudy dan ia menyuruh prajuritnya untuk segera menghabisi mereka berdua. Akan tetapi ketika akan menembak, ada seorang sniper yang mengheadshot komandan itu sampai semuanya tumbang. Lalu tak lama kemudian, sniper itu keluar dari persembunyiannya. Sniper yang dijuluki sebagai Hantu Merah itu mengambil semua persediaan milik Jerman. Dan juga Rudy sangat berterima kasih kepada sniper itu karena telah menyelamatkannya dari tentara Jerman. Rudy menanyakan kepada Red Ghost siapakah namanya, akan tetapi ia tidak menjawab sepatah kata pun dan pergi menghilang melompat ke sebuah lembah dengan begitu saja. Scene berpindah kepada tentara Soviet yang sedang menyusuri sebuah hutan. Terlihat juga seorang komandan yang sedang terluka sehingga harus digotong oleh sebuah tandu. Di tengah perjalanan mereka menemukan seorang pria yang kedinginan dan hampir jadi es. Dan seorang tentara yang bernama Konstan memeriksa untuk memastikan bahwa ia adalah tentara Soviet. Akhirnya mereka pun yakin dengan pria itu bahwa ia adalah seorang tentara Soviet. Dan mereka mengizinkan pria itu untuk bergabung bersama mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan silih bergantian untuk menggotong seorang kapten yang sedang terluka itu. Tiba saat malam, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menyalakan api unggun di salju yang sangat dingin itu. Ternyata salah satu dari mereka adalah tentara wanita yang bernama Vera. Sambil tidur santuy mereka juga berbincang-bincang. Setelah melihat sang komandan, Vera pun baru menyadari bahwa komandan sudah meninggal dunia. Dan tentunya saja Vera sangat kehilangan dengan meninggalnya sang komandan. Di keesokan harinya, tentara Jerman menemukan jasad dari tentara mereka dengan luka tembak di bagian kepalanya. Mereka menyimpulkan bahwa yang melakukan penembakan itu adalah seorang sniper Hantu Merah. Sang kapten mengatakan bahwa selama seminggu ini tentara Soviet telah menghabisi tentara Jerman sebanyak 61 tewas. Sang kolonel memerintahkan Brown dan Klein untuk segera menangkap sniper Hantu Merah itu, hidup atau mati. Scene berpindah kepada tentara Soviet yang sedang meneduh di tengah derasnya salju. Dan mereka menemukan sebuah pendesaan yang sudah terbengkalai dan tidak diduduki oleh warga desanya. Mereka berharap di rumah pendesaan itu ada makanan karena sudah beberapa hari mereka belum sama sekali makan selama di perjalanan. Dengan itu mereka mengecek ke desa itu apakah desa itu aman dari tentara Jerman. Setelah merasa aman dan tidak sama sekali terlihat kehidupan di perumahan itu, akhirnya mereka masuk ke desa itu. Saat masuk ke dalam salah satu rumah, alangkah bahagianya mereka melihat sebuah makanan yang sudah siap untuk dikonsumsi. Saat pria yang bernama Henry itu akan meneguk sebuah minuman abok, Konstan langsung melarangnya untuk tidak meminumnya dan hingga pasea.
Senior mereka berkata bahwa kalau orang Soviet akan menyajikan vodka di atas meja bukannya whisky. Ia curiga kalau makanan dan minuman tersebut adalah sebuah jebakan racun yang sudah disediakan oleh tentara Jerman. Setelah mereka berkumpul, Letnan memerintahkan mereka semua untuk mencari makanan di sebuah desa lainnya. Letnan yang sudah mengetahui Vera sudah hamil, ia meminta Henry untuk menjaga Vera di desa ini. Sementara mereka semua akan mencari makanan ke desa sebelah. Akan tetapi tidak terlalu jauh dari desa tersebut, tiba-tiba Henry datang dan berkata bahwa ia melihat tentara Jerman datang, sementara Vera sendiri telah terkepung di sebuah desa itu. Mendengar itu, Letnan langsung memukul Henry dikarenakan Henry sudah lalai dalam menjaga Vera yang sedang mengandung. Lalu mereka mengawasi dari kejauhan menggunakan sebuah teropong yang dipimpin oleh Kapten Burn dan Kapten Clint. Rencana kedatangan tentara Jerman ke sana adalah untuk mencari sniper hantu merah yang kerap kali membantai tentara Jerman. Kapten Clint memberitahu Komandan Burn kalau dialah yang memasang jebakan racun yang ada di atas meja. Cara itu efektif untuk menghabisi tentara Soviet yang singgah di desa tersebut. Kemudian Komandan Burn memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyiapkan makanan. Lalu di luar ruangan terlihat para prajurit yang sedang bermain-main dengan anak bagong yang akan mereka makan. Hingga Komandan Burn keluar dan menembak bagong tersebut. Burn mengingatkan mereka agar tidak main-main dalam hal makanan. Di dalam rumah, Burn marah kepada Kapten Clint. Ia menganggap anak buahnya seperti tidak siap untuk menjalankan misi menangkap hantu sniper itu. Di luar, para pasukan Soviet masih sedang memantau keadaan dan mencari cara untuk menyelamatkan Vera. Di sisi lain, Vera yang bersembunyi di dalam sebuah peti, namun tak lama kemudian Vera ketahuan oleh tentara Jerman dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oh, halo? Di situ Vera diinterogasi dan mengaku bahwa ia hanyalah seorang warga sipil biasa yang ditinggalkan oleh suaminya saat perang. Akan tetapi Komandan Burn yang tidak percaya menyuruh prajuritnya untuk mencari sesuatu di dalam rumah ini. Sayangnya, tentara Jerman menemukan identitas yang mengungkapkan kalau Vera adalah prajurit Soviet. Akibat telah berbohong, Vera pun disiksa sampai berlumuran darah. Lalu Vera dibawa keluar dan akan dieksekusi mati. Sementara para tentara Soviet hanya bisa melihat dari kejauhan Vera yang akan dieksekusi. Alasan mereka berdiam diri karena mereka akan kalah dan kalah jumlah. Namun detik-detik tentara Jerman yang akan menembak tiba-tiba. Tembakan dari seorang sniper hantu merah itu membuat para tentara Soviet bergegas untuk menyerangnya. Kapten Clint yang akan membantu peperangan dia harus tertembak di bagian kaki dan tikus Rook mencium sebuah kayu membuat Clint harus pura-pura sudah mati agar tidak mati konyol. Sedangkan Komandan Burn yang sedang mandi air hangat, ia tercengang melihat prajuritnya harus tewas satu persatu. Karena sudah terdesak, Komandan Burn memutuskan untuk kabur dari kepungan tentara Soviet. Dan para tentara Soviet pun berhasil memenangkan pertempuran. Red Ghost yang sudah lemah, dia pun pingsan dikarenakan ia tidak makan selama beberapa hari. Dengan sisa makanan yang ditinggalkan oleh tentara Jerman, mereka pun langsung memakannya dikarenakan lapar. Komandan Burn yang berhasil kabur, ia langsung menghampiri kolonel dan menceritakan semua yang terjadi pada pasukannya. Mendengar itu, kolonel segera menyiapkan pasukannya untuk menyerang kembali. Balik lagi ke Vera yang sudah merasakan sakit di bagian perutnya. Ia merasa bahwa ia akan segera melahirkan. Beberapa saat kemudian anak Vera berhasil selamat. Di tengah kebahagiaan itu, Red Ghost pun minta izin pamit dan menyuruh mereka agar tetap waspada. Dan sang letnan memberitahukan anak buahnya bahwa Red Ghost dari pasukan Red Army bisa mendeteksi kedatangan tentara Jerman. Dan benar saja, di luar sana pasukan Jerman yang dipimpin oleh Kapten Burn sedang mengintai dari jarak jauh. Tentara Jerman langsung menyerang sebuah desa yang dipakai oleh tentara Soviet untuk bersembunyi. Komandan Burn meminta izin ke atasannya untuk mencari di mana keadaan Red Ghost. Sementara sang kolonel menunggu di barisan pertama bersama prajuritnya. Dan bahkan sang kolonel harus tewas di tangan setan merah itu dengan sebuah bom. Melihat itu, Komandan Burn menjadi sangat geram. Dengan anak buahnya yang tersisa, ia terus memerintahkan anak buahnya untuk terus menyerang. Serangan tentara Jerman yang makin membara hingga satu persatu pasukan Soviet harus gugur.
Korban pertama adalah si senior yang harus gugur, bahkan letnan yang melindungi para rekannya harus tewas. Komandan Burn yang barbar maju ke depan, ia harus berhadapan dengan Red Ghost yang selama ini ia cari-cari. Karena mereka sudah sama kehabisan amunisi, mereka pun duel menggunakan senjata masing-masing mereka. Red Ghost yang sudah lemah mengalami kesulitan dan Grunt akan menembaknya. Red Ghost yang memiliki kesempatan, ia segera menusukkan sebuah benda tajam ke Burn dan sampai meninggoy. Red Ghost yang sudah memenangkan duel, sayangnya ia harus ditembak oleh Kapten Clint yang nyatanya ia masih hidup dan bersembunyi. Clint yang merasa bangga karena telah berhasil membunuh Red Ghost, ia sangat ceria sekali. Namun nyatanya ia ditembak oleh sniper misterius dan ternyata sniper itu adalah Constant. Constant telah membalaskan dendam atas kematian Red Ghost yang selama ini menjadi teror hantu mengerikan bagi tentara Jerman. Constant lalu menghampiri Pera dan Simpleton yang kini mereka berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian, Jerman berhasil menguasai sebuah desa dan menanyakan di mana Red Ghost berada. Hingga mereka mengancam anak kecil jika tidak memberitahukan di mana Red Ghost berada. Lain halnya takut, malah warga di sana dan seorang pria menyanyikan kebangsaan Soviet dengan sangat keras. Ia berharap agar Red Ghost datang dan menghabisi semua tentara Jerman. Dan tak sekian lama, setelah semua tentara Jerman tumbang oleh sniper misterius, lalu datanglah seorang sniper yang akan mengambil senjata milik Jerman. Diketahui ternyata Constant yang akan meneruskan perjuangan Red Ghost sebagai sniper hantu merah. Dan film pun selesai. Jadi itulah cerita dari film yang berjudul Red Ghost ini, di mana film ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apa pembelajaran dari film ini? Silahkan isi di kolom komentar ya. Kang Mimin tunggu nih. Oke? Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ceki bye.